Yang terhormat Ketua DPD Jawa Barat, yang terhormat Ketua DPD Kota Depok Bapak Muhammad Antoni Mesa, yang terhormat Kesbangpol Kota Depok yang diwakili oleh Dr. Andes Dr. Rahman MM, yang terhormat sesepuh juga tokoh-tokoh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang terhormat rekan-rekan GPKPN yang telah hadir dalam acara ini, terima kasih. Alhamdulillah, semoga acara pelantikan ini berjalan dengan lancar. Saya mewakili ketua panitia yang tidak bisa hadir, mohon maaf karena ada suatu hal. Saya sangat berterima kasih atas bantuan bapak-bapak, ibu-ibu donatur, juga rekan-rekan yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara pelantikan ini. Juga kepada tokoh dan sesepuh yang telah hadir, saya sangat berterima kasih. Juga Bapak Dr. Rahman MM yang bisa hadir mewakili Kesbangpol. Semoga acara ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga acara ini berjalan dengan lancar. Saya mewakili ketua panitia, saya ucapkan terima kasih, semoga acaranya lancar, tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua JPKPN, jaringan pendamping kebijakan pembangunan nasional Kota Depok, Bapak Muhammad Antonius, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, saya mewakili Ketua DPD GPKP Nasional tingkat Jawa Barat akan menyampaikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua GPKP Nasional DPC Kota Depok beserta jajaran, beserta panitia pelantikan deklarasi DPC GPKP Nasional Kota Depok, dengan hormat sehubungan dengan acara pelantikan dan deklarasi DPC GPKP Nasional Kota Depok, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat hadir secara langsung dalam acara tersebut. Hal ini dikarenakan saya sedang menjalankan tugas kampanye dalam rangka pemenangan calon gubernur Sulawesi Utara di Kota Manado. Meskipun tidak dapat hadir secara fisik, doa dan harapan saya sebagai Ketua DPD GPKP Nasional Jawa Barat, saya berharap dengan diresmikannya DPC GPKP Nasional Kota Depok, organisasi GPKP Nasional Kota Depok dapat semakin bersinergi dalam membangun visi dan misi GPKP Nasional sebagai organisasi bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui surat ini, saya bersama jajaran DPD GPKP Nasional Jawa Barat mengucapkan selamat atas berdirinya DPC GPKP Nasional Kota Depok. Semoga DPC yang baru ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif yang nyata. Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan pengertiannya saya ucapkan terima kasih. Tanda hormat kami, Fernandes Plegur, Ketua DPD GPKP Nasional Jawa Barat. Demikian kata sambutan yang pada pagi hari ini saya mewakili Ketua DPD GPKP Nasional Jawa Barat, Bapak Fernandes Plegur. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila berkenan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangkatan pengurus dan anggota baru Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional JPKPN. Surat keputusan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional atau JPKPN nomor 2-026-DPC Depok Street JPKPN /2024 tentang
pengangkatan pengurus dan anggota baru JPKPN periode 2024 sampai dengan 2029 berdasarkan pelantikan pengurus dan anggota JPKPN yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 serta sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga JPKPN, maka diputuskan menimbang satu, bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas organisasi diperlukan pengangkatan pengurus dan anggota baru. Dua, bahwa berdasarkan ketetapan pimpinan DPC Depok yang tercantum dalam surat keputusan ini dinilai layak dan memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pengurus dan anggota JPKPN. Mengingat satu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADRT JPKPN. Dua, keputusan Ketua DPC Depok JPKPN tanggal 17 Oktober tahun 2024 memutuskan satu, mengangkat para pengurus dan para anggota yang tercantum dalam lampiran sebagai pengurus dan anggota baru JPKPN untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Dua, bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tiga, semua pihak yang terkait akan melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Cilodong, Depok 17 Oktober tahun 2024 atas nama pengurus nasional JPKPN Ailando Parsolean Suratibak Eskom sebagai wakil ketua JPKPN. Demikian surat pembacaan surat keputusan pengangkatan pengurus dan anggota baru JPKPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sematkan tanda pelantikan untuk Ketua DPC JPKPN Kota Depok Bapak Muhammad Antonius. Selanjutnya pemasangan PIN JPKPN. Baik, selanjutnya bendera Patata. Iya bang, bang, izin, ada ini izin. Oke, satu bang. Siap. Tuh, bapak. Dari JPKPN Kota Depok. Kami dari DPD JPKPN Jawa Barat mengucapkan selamat bertugas kepada Muhammad Antonius. Ya. Jawa Barat. Yang terhormat Pak Haji Jarkasih, tokoh agama kita sekaligus sesepuh di Kota Depok. Yang terhormat perwakilan dari Bapak Camat Cilodong, perwakilan dari Bapak Lurah Kalibaru, serta pemirsa Dimas Pol Kalibaru dan Polsek Sukadaya Cilodong, serta Ketua KPKD Bapak Arif Tuhari yang sekaligus beliau sebagai penasehat saya di JPKP. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Balai Wartawan Bapak Hadi Masiwi,
beserta kepala bidang, terutama nih untuk lembaga kepala bidang politik dan ormas Dr. Andes Taufik MM. Dalam hal ini kami JPKP sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghadiri pada acara pelantikan JPKPN Nasional DPC Depok. Dengan ini kami ingin menyampaikan visi dan misi daripada JPKPN Nasional yang ke depan adalah menciptakan program-program strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pengurus dan anggota JPKPN. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi internal dulu ya kita di sini, serta meningkatkan kualitas hidup para pengurus dan anggotanya. JPKPN juga berfokus pada pemberdayaan pengurus dan anggota agar dapat berkontribusi secara aktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Selain itu, JPKPN berkomitmen untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dan sektor swasta yang sejalan dengan upaya membangun Indonesia yang maju, inklusif dan berkelanjutan. JPKPN Nasional DPC Depok siap bekerjasama secara harmonis dengan berbagai pihak untuk menciptakan sinergi yang baik dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, JPKPN akan berkontribusi aktif dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, organisasi ini akan mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan umum, serta pembangunan. Dengan visi dan misi ini, JPKPN bertekad untuk menjadi bagian dari solusi bagi permasalahan sosial dan ekonomi, serta mendukung tercapainya kesejahteraan bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Demikian sambutan dari saya untuk para pengurus dan anggota agar selalu semangat membantu kerja pemerintah di segala bidang, baik swasta maupun negeri. JPKPN maju! Maju! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPC terpilih Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional atau disingkat JPKP Nasional. Yang saya hormati perwakilan dari DPD Provinsi Jawa Barat yang mungkin diwakili ya. Kemudian yang saya hormati para petinggi organisasi kemasyarakatan yang terundang pada kesempatan hari ini. Kemudian juga yang saya hormati dari unsur pemerintah, dari kelurahan atau yang mewakili, dari kecamatan atau yang mewakili, kemudian juga Babin Kamtipmas masih hadir, Babinsa dan unsur lain, Ketua DPC serta jajaran, ada Sekretaris Bendahara dan susunan pengurus. Yang pertama kita ucapkan bahwa saya senang bisa hadir bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian di sini. Ini sudah cocok bajunya ya, karena yang menghadiri acara organisasi jadi kebenaran tanggal 17 sekarang, jadi pakai pakaian Korpi ya. Jadi Korpi ini kan organisasi pegawai negeri Republik Indonesia, jadi pakaian organisasinya jauh ya, kalah bagus dengan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional atau JPKN yang warnanya putih luar biasa. Yang selanjutnya permohonan maaf dari Bu Kaban Linda Bagas Kampol tidak bisa menghadiri. Beliau inginnya hadir langsung didampingi oleh saya, tetapi ada kepentingan kegiatan yang lebih mendesak, lebih urgent, jadi
Pak Taufik mewakili saya untuk hadir di tengah-tengah teman-teman organisasi acara pelantikan. Ya, saya hadir. Saya cukup senang bisa hadir dan mewakili beliau. Kemudian yang ketiga, apresiasi dan selamat kepada Ketua DPC Pak Muhammad Antonius SH dengan jajaran yang sudah dilantik dan diambil sumpah pada kesempatan hari ini, bahwa dengan dilantik mudah-mudahan kerja-kerja yang sudah dituangkan dalam visi misi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, karena kita memandang bahwa organisasi ini juga suatu kekuatan di mana dilindungi dan diatur di dalam undang-undang organisasi kemasyarakatan, dibentuk secara sukarela dari masyarakat dengan kesamaan pandangan, ya, kepentingan, visi-visi dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan salah satu komponen yang bisa berkontribusi positif, ya, terhadap pendampingan, advokasi, kemudian konsultasi terhadap kebijakan kalau di daerah. Kalau di nasional mungkin nanti mitranya dengan Bappenas. Kalau di Kota Depok ini nanti mitranya seluruh OPD, karena OPD itu mempunyai kebijakan dan perencanaan pembangunan, ya, baik Bagas Bangko, terutama dengan Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ya, penelitian daerah. Ini kerja-kerja 2024 sampai 2029 ini banyak sebenarnya, ya. Kalau dilihat dari jaringan pendamping, kalau kita ambil itu adalah suatu kegiatan advokasi, konsultasi, evaluasi. Jadi ini mitranya nanti stakeholder di daerah, dalam hal ini pemerintah daerah, bagaimana memfasilitasi mereka, baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota, supaya kebijakan itu sesuai dengan harapan masyarakat, terutama itu, ya. Karena saya sering melihat pribadi bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu kadang-kadang tidak berkesinambungan, berkelanjutan dan inklusif. Nah, ini tugas dari jaringan pendamping yang memang bergerak, satu organisasi yang punya tugas pokok fungsi mengadvokasi, konsultasi terhadap masyarakat, ya, yang ujungnya nanti goalnya adalah kemajuan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kan bagus Pak, kalau perencanaan kebijakan itu nyambung, gitu ya, dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ke depan. Karena di tingkat nasional pun mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah searah dengan harapan rakyat, ini didorong. Tetapi yang tidak searah, melenceng, gitu ya, ini ditegakkan. Tugasnya siapa? Tugasnya organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai pandangan atau tugas pokok seperti itu. Nah, ini kami mengharapkan mudah-mudahan dilantiknya DPC menjadi satu komponen kekuatan yang baru, gitu ya, energi baru untuk bagaimana membenahi kebijakan-kebijakan di daerah yang kadang-kadang, mohon maaf, gitu ya, Pak RT, Pak RW, lurah mintanya apa, yang diterapkan apa. Nah, ini dikawal, ya, kan bagus Pak. Kalau kita bilang A dari awal, hasil akhirnya juga A, enggak B, C. Banyak ya pembangunan, terutama dengan PUPR nanti ya, perencanaan di jalan lingkungan, jembatan, gitu ya. Nah, ini tugas JPKPTN untuk mengawal, mengadvokasi masyarakat juga. Yuk, kebutuhan di kelurahan ini apa? Kita ulang rembuk, kemudian nanti disinkronisasi dengan apa yang sudah dianggarkan dan sudah direncanakan oleh daerah. Oh, agak-agaknya tidak tepat ini, gitu ya. Harus ada penambahan ini atau digeser ke sini. Nah, ini tugas, ya. Karena biar bagaimanapun di dalam undang enggak BC. Banyak ya pembangunan, terutama dengan PUPR nanti ya, perencanaan di jalan lingkungan, jembatan, gitu ya. Nah, ini tugas JPKPTN untuk mengawal, ya, mengadvokasi masyarakat juga.
yuk kebutuhan di kelurahan ini apa, kita urut rembuk, kemudian nanti disinkronisasi dengan apa yang sudah dianggarkan dan sudah direncanakan oleh daerah. Oh agak-agaknya tidak tepat ini gitu ya, harus ada penambahan ini atau digeser ke sini. Nah ini tugas ya, karena biar bagaimanapun di dalam undang-undang organisasi nomor 17 tahun 2013 sebagaimana sudah diperbarui dengan Perpu dan undang-undang nomor 16 ya, itu sangat clear dan jelas bahwa organisasi didirikan, dibentuk memang untuk membantu pemerintah, bukan merongrong, bukan merongrong. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan merongrong ya, apalagi mengganggu ketertiban. Di situ kalau Bapak baca nanti full ya, ada bagaimana definisi organisasi, larangan, kewajiban, kemudian tugas-tugasnya, apa yang harus dihindari ya, apa yang menjadi fungsi-fungsi dan kewajiban dari organisasi. Mudah-mudahan ini sejalan semua ya dengan organisasi yang Bapak pikul, Bapak susun, kemudian visi misi itu sejalan ya, harapan kami. Terakhir ya, mohon maaf bila kelamaan ini saya ngomongnya begitu, terutama kepada jajaran pengurus dan undangan. Tapi yang paling penting yang saya garis bawahi, banyak organisasi di Kota Depok itu yang dibentuk kemudian cicing, kalau bahasa Sundanya, tukcing, dia dibentuk terus cicing. Hanya kalau bahasa Depoknya hanya priambul saja, ya, tidak ada kerja apa-apa. Jadi tolong nanti organisasi ini kerja-kerja yang sudah dikeluarkan bisa kelihatan kontribusinya, paling tidak secara bertahap. Tidak main level 5, 6 dulu, level 1, 2, 3 ya, kalau kita main tim ya, pakai level dulu. Jadi nanti kontribusinya, kalau kontribusinya sudah kelihatan dan kelihatannya sudah kelihatan, kalau kita mengajukan dana hibah juga nggak malu-malu amat sama pemerintah. Ya, karena memang di dalam undang-undang atau peraturan hibah itu dibolehkan ya untuk organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan hibah dengan syarat memang sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar ya Pak ya? Nah, sudah terdaftar, kemudian sudah mempunyai kegiatan dan melaporkan bulanan kepada pemerintah, mudah-mudahan nanti bisa jalan. Cuma tidak bisa tiap tahun dan tidak bisa juga sesuai dengan keinginan tahun ini kita mengajukan, tahun ini kita dapat, karena antriannya begitu banyak ya. Dan APBD Kota Depok terbatas ya, hanya diplot sekian untuk hibah partai politik sekian, untuk hibah organisasi kemasyarakatan yayasan sekian, untuk sarana ibadah sekian dan seterusnya. Jadi kadang-kadang banyak yang dapat mengajukan tahun ini, ngotot tahun ini harus dapat. Nah ini yang kadang-kadang kita susah juga selaku pembina ini Kesbangpol ya. Kemudian nanti ada undang-undangan dari Kesbangpol, apakah pembinaan, perkuatan kelembagaan organisasi, mungkin nanti sudah mulai diundang, tetapi itu tidak tiap tahun diundang Pak. Karena menurut data yang tercatat itu 350 sekian yang terdaftar. Kalau ditambah yang tidak terdaftar di atas 500 Pak. Nah, tapi kegiatannya walau gitu ya, hanya ada lembaga dan badan hukum. Karena organisasi ini kan ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Tapi yang tidak berbadan hukum ini terdaftar di pemerintah. Kira-kira yang wajib dibina juga oleh pemerintah. Tetapi kegiatannya nggak ada, pas giliran proposal dana hibah ada, gitu ya. Kegiatan dan kontribusinya nggak ada, pas diundang nggak diundang ngambek, marah-marah ke saya, Pak Nur, Pak Taufik, kok saya nggak diundang? Apakah saya nggak terdaftar atau emang tidak diakui eksistensinya? Saya bilang bukan itu, kita antriannya banyak, setahun paling 100 peserta, begitu ya. Kita undang dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mencerahkan organisasi dari rambu-rambu, ya. Dan juga ada apa peluang Kementerian Dalam Negeri kira-kira dari sisi anggaran yang bisa membantu organisasi. Tapi saya berharap organisasi ini secara finansial mandiri, ya. Kalau ada sumber-sumber yang bisa apalagi mungkin dapat paket ya dari PUPR
ya. Kira-kira itu bisa mendanai roda atau operasional organisasi dari berapa persen keuntungannya. Nah, apa kalau nggak dapat ya minta, tapi mintanya dengan baik-baik. Yang terakhir nih ya, yang terakhir sebentar lagi 27 November kita melaksanakan pemilu kada. Kami berharap organisasi ini jaringan pendamping kebijakan pembangunan juga mempunyai kontribusi dalam hal bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi ya ke TPS, terutama anggotanya dulu nih, jangan ada yang golput. Kira-kira seperti itu saya ya, satu suara menentukan nasib Kota Depok 5 tahun. Kalau kita salah-salah pilih mungkin nanti karena kita nggak punya suara, tidak menyalurkan aspirasi ya, itu sayang gitu ya. Jadi aspirasi Kesbangpol punya kewajiban untuk mendorong peningkatan partisipasi politik. Terserah mau milih pasangan yang mana yang terbaik dari sisi visi, misi dan seterusnya ya. Tetapi pemerintah mendorong untuk partisipasi. Datang ke TPS, ajak masyarakat, terutama Pak Ustadz ini punya jamaah tokoh ya, diajak juga. Demikian yang dapat saya sampaikan.